ngapain kuliah lama-lama kalau hasilnya nganggur, kan gitu prinsip pendidikan sekarang gitu loh. Ya wis engko bahasen ya apa memang harus begitu pendidikan itu gitu loh. Kalau memang tujuannya kerja, mbak udah nggak usah kuliah, nggak usah ada perguruan tinggi yang rumit-rumit, mbak wis bikin pelatihan kerja aja kan beres. Daripada kamu kuliah teknik mahal-mahal, mbak wis belajar bengkel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ferry dari Dahar Blandong, Mojokerto. Saya pernah mengutip kata-katanya dari Cak Nun. Beliau pernah berkata, sebenarnya di Jawa ini banyak sekali mengandung unsur-unsur tentang filsafat. Menurut Dr. Faiz sendiri, kenapa? Menurut Cak Nun itu pertanyaannya, beliau pernah berkata, sebenarnya di Jawa ini banyak sekali mengandung unsur-unsur tentang filsafat, akan tetapi jarang sekali diperbincangkan oleh para ahli filsafat di Indonesia. Menurut Dr. Faiz sendiri, kenapa kebanyakan ahli-ahli filsafat Indonesia itu jarang sekali memperbicarakan tentang filsafat yang tentang ada di Jawa ini? Terima kasih. Lanjut, yang kedua tadi Mas Sinten tadi, Mas Ferry yang tanya tentang Jawa. Kok yo para filosof Indonesia, Nusantara, ilmuwan dan macam-macam sulit ya menggarap wilayah-wilayah kearifan lokal ini dengan intensif. Saya tidak tahu, tapi sementara saya punya tesis begini. Sistem pendidikan kita selama ini sebagian besar itu coraknya masih positivistik. Positivistik itu yang dipercaya hanya yang kelihatan faktanya dan yang masuk akal. Yang tidak masuk akal dan tidak jelas faktanya tidak dipercaya. Ini pendidikan kita sejak SD mungkin sampai kuliah selalu diajarkan ini. Apa-apa, mana buktinya, mana faktanya, mana. Jadi kalau ada orang bilang, di kuburan sana banyak hantunya loh. Akhirnya terus kita bawa kamera ke kuburan. Kenapa? Mencari fakta. Lah ya wong hantu dan kawan-kawan itu kan barang gaib. Lah kalau kelihatan di kamera ya namanya bukan gaib lagi. Itu kan malah kontradiksi. Wah, saya bisa melihat barang gaib loh. Barang gaib kok bisa dilihat? Barang gaib itu ya tidak bisa dilihat harusnya. Kalau bisa dilihat namanya bukan gaib. Nah, sistem pendidikan kita gaya ini, gaya positivistik ini. Sehingga kearifan-kearifan lokal yang luar biasa itu tidak tergarap. Saya sering bilang, manusia itu alatnya banyak. Kita itu punya akal, panca indera, naluri, nurani, intuisi, imajinasi banyak. Tapi pendidikan kita yang positivistik itu hanya percaya pada akal dan panca indera. Tidak ada latihan mempertajam intuisi, membuat peka nurani, mengembangkan imajinasi, tidak ono. Yang ada ya pola-pola metode ilmiah, hipotesis, mana fakta yang benar, yang empiris dan lain sebagainya. Ini yang membuat sulit untuk masuk lebih dalam ke khazanah-khazanah warisan nenek moyang. Jangan lupa kita ini orang timur. Cara berpikirnya lebih banyak intuitif. Bahkan di banyak aspek kelihatan seolah-olah tidak masuk akal, seolah-olah ya. Karena kalau dianalisis mendalam itu sebenarnya nanti relasinya luas. Nah ini yang menurut saya masih PR besar untuk kita. Bukan berarti positivisme tadi salah, cuma kurang lengkap. Kalau hanya dua itu nanti banyak dimensi yang hilang untuk kehidupan kita. Itu untuk dunia kita saja loh, karena sekarang sudah mulai dunia itu banyak multiverse. Kayak Dr. Stranger itu ya, sekarang sudah mulai ada dunia macam-macam. Bayangkan, dunia kita sendiri saja belum tergarap serius. Sekarang oleh Hollywood dibikinkan banyak dunia yang lain. Kita itu kan agak paradok ya. Kalau diomongi yang gaib, yang klenik-klenik, yang tidak masuk akal, kita sinis. Tapi nonton film superhero, nonton Hulk, nonton itu kok kita mau saja. Itu kan lah ya podo gak mlebu akal sih, Rek.
Podo-podo gak rasionale kita itu kok mentang-mentang digarap dengan CGI yang canggih terus kita seolah-olah percaya terus kita yakin itu koyok dan kita terpengaruh dengan itu. Mbok yo kamu bikin film yang CGI-nya canggih nanti isinya ya bongsone pocong, kuntilanak, Nyi Roro Kidul. Siapa ngerti kalau ada ini terus percaya. Jadi sekarang kan kayak Thor itu kan ya kepercayaan dewa-dewa yang menurut kita tidak masuk akal itu kan. Tapi karena divisualkan itu rasanya kok kayak ono tenanan. Oh, itu mungkin PR-mu. Untuk peradaban timur ya kita memang kekurangan alat atau tidak mau masuk ke sana. Apalagi orang Jawa itu punya prinsip ilmu ikui kelakone kanthi laku. Nggak bisa kita hanya baca buku, nggak bisa hanya mendengarkan orang ngomong terus kita tulis, kita dengarkan, kita pahami. Kenapa harus ada laku? Karena hubungannya dengan penghayatan, pengamalan. Isinya hubungannya dengan itu. Ya contoh paling mudah cinta. Cinta itu apa iso hanya diteorikan seperti buku-buku pelajaran di sekolah. Ya kalian bisa baca buku menghafalkan definisi cinta sampai setengah buku hafal, tapi kalau ndak duwe pacar, ndak pernah jatuh cinta gawe opo? Gitu. Nasihati temennya tinggi-tinggi, jangan jatuh cinta, merusak pikiran dan macam-macam loh. Kamu apa ya ngerti? Ndak tahu, ndak pernah. Ya podo ae. Wong itu urusan rasa. Rasa itu kan koyo lombok gitu loh. Yang ndak pernah nyeplus sambel, ndak pernah makan sambel, nyeplus lombok. Apa yang ngerti tentang pedes? Meskipun kamu baca buku tebel-tebel ensiklopedia berjilid-jilid tentang pedes, kalau kamu ndak pernah makan sambel, ndak pernah nyeplus lombok, yo piye caramu ngerti pedes? Jadi ini yang disebut ilmu rasa oleh orang Jawa. Ndak mungkin kamu paham kalau ndak ngelakoni. Nah ini yang beda dengan sistem pendidikan kita. Sistem pendidikan kita masih keluar, masih berjarak. Nah nanti kamu usul loh ya dengan Pak Menteri Pendidikan. Jadi mbok yo pendidikan itu yo ndak, sekarang kan lebih sempit lagi orientasinya untuk kerja. Ndak hanya rasional empiris tapi sekarang praktis, pragmatis. Ngapain kuliah lama-lama kalau hasilnya nganggur, kan gitu prinsip pendidikan sekarang gitu loh. Ya wis engko bahasan ya apa memang harus begitu pendidikan itu. Gitu loh. Kalau memang tujuannya kerja, mbak udah nggak usah kuliah, nggak usah ada perguruan tinggi yang rumit-rumit, mbak wis bikin pelatihan kerja aja kan beres. Daripada kamu kuliah teknik mahal-mahal, mbak wis belajar bengkel. Kan lebih praktis gitu loh. Jadi ini yang PR kita. Jadi itu mungkin menurut saya salah satu alasan kenapa bidang ini tidak banyak digarap atau tidak tergarap serius. Seandainya ingin digarap serius, kita kekurangan sumber daya manusianya. Karena memang ranah sulit. Keahliannya tidak seperti yang ada di Google itu. Harus dirasakan sendiri. Kalau ilmu-ilmu biasa kamu bisa googling, tapi tentang rasa ndak bisa. Kamu boleh tanya, oke Google gimana rasanya cinta? Mungkin dia bisa jawab, tapi kan ndak ada gunanya kalau kamu sendiri ndak merasakan. Oke, kamu tanya, oke Google jodohku siapa? Nanti jawabannya mbok kamu berkacang. Oke.